Halo guys, welcome back to WSH, Wofamen Sambeng Horror. Oke, film yang akan kita review judulnya adalah Ghost Writer 2. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita review filmnya. Kesuksesan novel keduanya membuat Naya menjadi terkenal. Sayangnya, dia malah lebih dicap sebagai cenayang dibanding penulis. Hal ini membuat Naya sebal dan enggan berurusan dengan dunia perhantuan lagi. Namun, semua berubah saat calon suaminya Vino tiba-tiba meninggal. Nama-nama pemeran yaitu Tatiana Sapira sebagai Naya, Deva Mahendra sebagai Vino, Widiawati sebagai Ana, Andy Arfian sebagai Darto, Muhammad Iqbal Sulaiman sebagai Billy, Anissa Hertami sebagai Siti, Ernest Prakasa sebagai Alvin, Arsiwala sebagai Ubroto, Ari Kriting sebagai Iwan, Muhadkli Aco sebagai Abdul, Arif Didu sebagai Pak Saidi. Menurut gue, yaitu alur film yang rapih. Jadi sutradara yaitu Muhadkli Aco membuat alur dalam film ini tuh menurut gue nih rapi tuh, kayak urut, terus kalau ada flashback ya masuk akal juga. Intinya sih gue suka banget sama alur film horor ini, ya film horor komedi lah. Jadi berbeda dengan film-film horor yang menurut gue kayak kadang alur tuh kepotong-potong, ada yang kurang jelas. Kalau ini dijelaskan secara detail kenapa dia melakukan ini, kenapa ini bisa begini dan sebagainya itu. Yang kedua, komedi dari film ini tuh sangat menghibur dan malah kebanyakan lucu semua ya, apalagi dibantu pemeran-pemeran yang emang ya kayak Arif Didu, terus yang jadi Billy sampai Darto itu pas banget. Jadi kita juga terhibur, jadi komedinya tuh bukan kayak garing gitulah. Ya pasti ada beberapa komedi yang atau lawakan yang garing, cuman sedikit. Gue malah seringnya ketawa sih, itu aja. Kalau menurut gue itu yang disukai dari film Ghost Writer 2 ini lebih baik daripada Ghost Writer 1 sih. Jadi ya kalau menurut jalan cerita emang ya lebih rapi Ghost Writer 2. Nah, terus untuk masalah komedinya itu Ghost Writer 2 ini nggak nanggung gitu, nggak kayak seperti Ghost Writer 1. Nah, terus yang disukai lagi itu mungkin untuk lokasi syutingnya sih. Gimana? Yang pas cari anaknya si hantunya tuh ya, si anak Sitinya itu kan dia Di kan Lampung ya? di Lampung. Nah, terus pas adegan di hutan-hutannya tuh itu udah dapet banget. Nah, terus bener sih apa marahnya hantunya tuh itu juga kayak masuk akal gitu. Emang ya gara-gara marah tuh ada ininya gitu sebabnya. Gara-gara apa? Gara-gara ya kan Sitinya kan nggak nemu anaknya pas di Lampung. Ternyata Dia Siti itu nanya kan mau iya nyerah tuh ya. menyerah. Nah, terus kan marah gitu. Itu disukai sih, bagus itu. Matinya Vino ini menurut gue ini agak terlalu dipaksakan, kayak gini maksudnya. Kan Vino kan bilang, iya Jego yang nanggung resikonya lah tanpa pengaman. Tapi kok kenapa dari pihak film kenapa nggak nyediain kayak kasur apa di bawah tuh? Kayak bener-bener kepepet banget, tapi kan setidaknya ada kasur atau apalah di bawah, jadi biar kalau jatuh ya nggak mati. Gue bingungnya gitu. Padahal oke lah kalau kekurangan pengaman kayak gitu. Cuman kan apa ya gitu, harusnya ada usaha dari tim film yang Vino kerjanya tuh, dikasih apa kayak jadi kayak matinya Vino ini seolah-olah dipaksakan banget agar Vino tuh mati terus mengungkap si Siti itu. Dan juga kan film ini tuh ada kayak dua konflik tuh. Pertama konfliknya Vino dengan ibunya, dengan Naya juga sih, terus konfliknya Vino dengan Siti. Tapi kan sebenarnya konflik Vino sama ibunya tuh udah diceritain di awal kan, tapi belum diselesain itu tuh. Nah menurut gue konflik ibu Vino sama Vinonya ini kayak apa ya, tertinggal gara-gara
menampilkan adegan atau konflik CCTV-nya itu. Jadi kayak terbengkalai itu konfliknya tuh nggak ditampilin lagi di tengah-tengah film, malah di tengah-tengah film tuh fokusnya untuk ya mencari anaknya CCTV itu. Terus tapi ya di akhir ending tuh dijelasin lagi ya bahwa Vino tuh kayak gini pas sebelum meninggal dan seterusnya. Jadi menurut gue harusnya sih pas di tengah-tengah film jangan melulu menceritain Siti-nya itu, harusnya diselingin juga ya konfliknya ibu sama Vino sama Nayanya juga itu. Alasan Naya kenapa tuh benci dalam membuat hal novel horor lagi, terus dicap cenayang gitu, marah gitu. Ya kan emang dia tuh nyata nggak dibikin-bikin gitu cerita horornya tuh. Nah, kenapa nggak mau ikutin proyeknya, malahan mencoba atau menekankan bikin project baru. Si Widuri. Iya gitu. Oke, adegan memorable di film Ghostwriter 2. Gue sih sukanya adegan yang di Lampung tuh, yang mobilnya Darto diangkat sama Siti hantu. Itu antara serem antara lucu juga karena Darto kan itu mobilnya bapaknya aja, jangan sampai rusak kan kayak gitu. Jadi antara serem antara lucu itu tuh. Terus kebetulannya merekanya ngerekam video, jadi ya viral lah di channel YouTube Darto sama Bilinya tuh video pas mobil terbang itu. Memorable juga ketika Siti kayak disekap buat ke perdagangan organ tubuh atau gimana namanya kayak gitu. Itu juga keren sih. Kayak kita kan tadinya ketawa-ketawa, tiba-tiba ya ada adegan seperti itu, agak mengerikan sebenarnya sih. Oke, kalau menurut gue yaitu pas live streamingnya Naya di channel YouTube yang mencari tempat lokasi si Siti itu meninggal. Nah, ya kan para netizen itu membantu, oh itu Kak di kincir angin di dekat rumah saya gitu. Itu memorable banget sih. Jadi memanfaatkan channel YouTube gitu. Ya, jadi ada yang channel itu berguna ya. Jadi di film itu malah berguna semua nggak sih? Berguna semua emang. Jadi pokoknya yang gue suka tuh karena rapi gitu alurnya. Ya itu yang memorable sih. Kenapa kekuatan Vino ada ya pas di Lampung, sedangkan pas di Jakarta kayak kekuatan itunya kayak menghilang tuh, sadar nggak? Pas di Lampung kan dia kayak menghalangi Siti buat menerbangin mobil, tapi kenapa pas di Jakarta pas di tempat itu dia kayak nggak ada kekuatannya? Itu kurang dijelasin sih, itu pertanyaannya ya. Jadi kenapa gitu? Si Vino juga bertanya-tanya kenapa kekuatannya nggak muncul sedangkan pas di Lampung muncul? Apakah karena ada energi dari Siti? Itu gue kurang paham ya, itu aja sih. Kenapa Dukun Saidi itu tidak ikut ke Lampung? Kan sudah dibayar mahal-mahal, malah ngasihnya jimat. Ya emang berfungsi sih jimatnya, tapi kenapa nggak sekalian ikut aja gitu untuk jaga-jaga? Oke, rating film Ghostwriter 2. Menurut gue rating film ini cukup 7,8/10. Kalau lo Tra? Kalau menurut gue itu 8 sih dari 10. Oke. Mungkin segitu saja review film dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam konten ini. Dan jangan lupa untuk like and subscribe, plus share and comment konten-konten video Pulvamen Sambeng. See you on the next video. Bye!